kelompok 3 mata kuliah pemahaman peserta didik topik 1 ruang kolaborasi. Perkenalkan, nama saya Istiani Kamarudin. Saya Rizky Ramadhani Yasin. Saya Nurwasyani Salam. Saya Nurmita Sri Rahayu Rusna. Saya Rahmawati Basir. Dan saya Setia Masilau. Inilah hasil diskusi atau kegiatan kami. Menurut kami, pada kasus tersebut guru menggunakan teknik scaffolding atau pemberian sejumlah bantuan kepada peserta didik pada tahap awal, kemudian mengurangi bantuan dan memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk mengerjakan secara mandiri tanpa bantuan. Kemudian pada kasus di atas, peserta didik mengerjakan soal dengan baik pada percobaan kedua tanpa melihat urutan, yaitu karena peserta didik telah memahami konsep dasar cara mencari nilai rata-rata dengan baik melalui bimbingan dari guru pada awal pembelajaran, yaitu dengan membuat langkah-langkah mencari nilai rata-rata sehingga mereka dapat menerapkan konsep dasar dalam mengerjakan soal matematika pada percobaan kedua secara mandiri. Hal ini sejalan dengan teori konstruktivisme sosial Vygotsky. Apa yang dilakukan atau dipelajari anak hari ini dengan bekerja sama dapat dilakukan secara mandiri pada masa yang akan datang. Metode di atas dapat kita terapkan pada pembelajaran yang memungkinkan peserta didik untuk berkolaborasi dengan teman sebaya dalam kelompok-kelompok kecil. Salah satu pembelajaran yang memungkinkan peserta didik untuk berinteraksi dengan teman sebaya yang lebih berkompeten melalui arahan dan bimbingan dari guru. Sebuah kelas dalam pembelajaran kooperatif dapat memfasilitasi siswa dalam pembelajaran berkelompok. Kemampuan berkomunikasi dan berinteraksi peserta didik dengan lingkungan sosial mereka adalah aktivitas bermakna yang dapat mengkonstruksi dengan pengetahuan. Rata-rata usia siswa kelas 1 SD adalah 7 tahun, dan pada usia tersebut anak belum sepenuhnya sanggup menggunakan logika, mengubah, menggabungkan atau memisahkan ide atau pikiran, sehingga anak-anak di rentang usia tersebut baru bisa menerapkan logika pada objek fisik. Hal ini tentu harus menjadi perhatian bagi Rani sebagai guru agar bisa menciptakan proses pembelajaran yang sesuai dengan kondisi serta kebutuhan siswa. Rani bisa menciptakan pembelajaran dengan menerapkan logika pada objek fisik agar bisa menstimulus kemampuan anak dalam berpikir. Dengan contoh memperlihatkan benda konkret dan nyata yang ada di hadapan mereka dan mengaitkan atau menjadikan benda tersebut sebagai alat hitung yang nyata. Kegiatan pembelajaran yang kami sarankan di atas sangat erat kaitannya dengan teori belajar konstruktivisme dengan menyediakan benda-benda di sekitar serta beberapa pemahaman yang berhubungan dengan hitung-menghitung. Secara tidak langsung siswa dihadapkan dengan situasi nyata yang ada di lingkungan sekitarnya sehingga tercipta pengalaman baru yang digunakan untuk memecahkan masalah yang dihadapinya. Hal ini tentu selaras dengan prinsip utama teori belajar konstruktivisme di mana guru menempatkan peserta didik sebagai individu yang membangun pemahaman dan memahami informasi secara aktif sepanjang proses pembelajaran. Menurut hasil diskusi kami, keputusan yang digunakan MADE dalam kasus 3 tersebut sudah tepat.
Made membuat contoh yang berbeda dari buku untuk memudahkan siswa memahami materi tes deskripsi. Sebagai seorang guru, Made terlebih dahulu memahami latar belakang peserta didik secara keseluruhan. Kemudian memilih konten dalam pembelajaran yang sesuai dengan pengalaman dan lingkungan peserta didik, agar peserta didik dapat mengaitkan materi dengan pengalaman mereka sendiri. Contohnya tentang kebudayaan khas di Bali. Selain itu, Pak Made menggunakan prinsip keterlibatan atau engagement principle dengan memilih topik yang menarik minat peserta didik, seperti pantai dan makanan khas Bali. Hal ini memiliki potensi untuk meningkatkan keinginan peserta didik untuk dapat belajar lebih banyak dan berpartisipasi lebih aktif dalam proses pembelajaran. Dengan mempertimbangkan hal tersebut, Pak Made telah membuat keputusan yang tepat tentang membuat pembelajaran yang menarik dan relevan bagi peserta didik.